warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Apriliani, NIM 208200019 dari Tadris IPSA semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir strategi belajar mengajar, yaitu saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar, mengajar di dalam kelas. Strategi ini umumnya digunakan untuk mengefektifkan waktu, membantu siswa supaya aktif dan meningkatkan semangat belajar. Yang kedua di sini yaitu tentang contoh strategi pembelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran yaitu yang pertama, siswa bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalnya, pendidik memberikan contoh peran yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain. Yang kedua yaitu siswa menuliskan pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi. Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan suatu melalui tulisan. Yang ketiga yaitu siswa membaca dengan keras. Setelah melakukan pengalamannya atau menuliskannya, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa. Membaca di depan kelas dapat menambah percaya diri pada siswa. Selain itu, siswa lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang akan dibacakan oleh temannya. Yang selanjutnya, siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, entah informasi dari internet, atau wawancara dan narasumber, atau dengan cara yang lainnya. Yang terakhir yaitu siswa melakukan debat. Contoh strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Selain itu, siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu tentang macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu metode simulasi. Metode ini berupa tiruan yang bisa dicontoh oleh siswa. Tiruan ini diperagakan oleh pendidik supaya siswa dapat memahami konsep tiruan yang diajarkan oleh pendidik. Manfaat dari metode ini adalah meningkatkan semangat siswa agar tidak bosan dengan metode yang sama setiap saat. Metode yang kedua yaitu metode diskusi. Metode ini dilakukan dan diberikan kepada siswa berupa sebuah masalah. Diskusi dengan teman membuat siswa dapat menemukan hasil dan solusi dari masalah yang diberikan. Yang ketiga yaitu tentang metode demonstrasi. Metode ini salah satu strategi pembelajaran yang umum dilakukan di beberapa tempat. Metode demonstrasi dilakukan supaya siswa dapat melatih konsentrasi dalam hal mendengar, menghormati orang berbicara, dan memudahkan siswa dalam mengerti materi. Hal ini karena setiap materi dijelaskan dengan detail oleh pengajar. Materi yang keempat yaitu tentang prinsip-prinsip dalam memilih strategi pembelajaran. Beberapa prinsip-prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasar pada penetapan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang
Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Dan yang terakhir yaitu jumlah siswa. Yang terakhir yaitu tentang langkah-langkah dalam menyusun strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, memilih pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.